Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa la syarikalah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la alihi wa ashabihi hudatul ummah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang terhormat saudara-saudaraku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahagia. Temanya adalah kisah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan, ketika Maryam zaman dulu di kota Arab itu, Maryam dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis, di sebuah timur Baitul Maqdis. Nah, cerita singkatnya, di kota Arab sana, Allah ridho para keturunan para nabi, orang-orang alim, seperti anaknya dari Ali Imran. Maryam ini anaknya Ali Imran, orang yang alim, orang-orang anak yang walilah yang diridhokan di kota Arab sana, disucikan di kota sana, dimuliakan. Untungnya tidak ditaruh Baitul Maqdis, enggak ditaruh di kota Israel yang kafir zaman dulu kan, tidak, karena orang kafir itu jahat. Maka Allah tidak meridhokan Baitul Maqdis ditaruh di kota Israel, karena orang banyak yang lain, tidak diridhokan. Zaman sekarang ini tidak ada masjid Baitul Maqdis di sana kan, seperti itu. Di sana kan ibadahnya adalah kebanyakan tempat berhala. Seperti itulah orang kafir Yahudi, seperti itu. Alhamdulillah di kota Arab Allah mensucikan kota-kota masjid di kota Arab. Diridhokan Allah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tempat ibadahnya Maryam. Di dalam Al-Quran, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Seperti itulah cerita singkatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan sarkiya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya. Maryam memasang takbir yang melindunginya dari mereka. Dari orang-orang zaman dulu ketelah yang dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Kami ini bukannya Tuhan itu banyak, Tuhan itu cuma satu. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu. Mengutus roh Jibril. Mengutus roh Jibril kepada Maryam, mengutus
Allah mau roh Jibril kepada Maryam. Nah, bukannya kami itu banyak Tuhan doa itu kan masa tuh. Nah, aku menjelaskan, nah, biar umat Yahudi tahu. Nah, di dalam Quran itu kami mengutus roh kan Jibril. Nah, bukannya kami itu Tuhan itu banyak, Tuhan itu satu, Allah dan malaikat. Nah, seperti itulah. Nah, Allah dan malaikat Jibril mengutus malaikat Jibril kepadanya itu kepada Maryam. Ini maksudnya kepada Maryam. Nah, maka dia menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, di hadapan Maryam itu adalah Jibril. Nah, maka Jibril menampakkan diri berbentuk manusia yang sempurna. Manusia sempurna. Nah, seperti itulah. Dia kaget. Nah, kamu siapa kan itu? Aku adalah Jibril, utusan Allah. Nah, aku adalah Jibril, utusan Allah. Jibril menampakkan diri di hadapan Maryam berbentuk manusia yang sempurna. Nah, seperti itulah cerita singkatnya. Allah berfirman, "Awajibnya saya tanarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahadat min dunihim jihaban fa arsalna ilaiha ruhana patamassala laha basaran sawiyah, yang artinya lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna." Nah, seperti itulah jadinya. Nah, Maryam berkata, nah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, berlindung kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Nah, Allah melindungi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, terhadapmu katanya roh Jibril itu, malaikat Jibril tadi, terhadapmu jika engkau orang bertakwa. Nah, kata Jibril, kamu harus bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melindungi kamu dari kejaran orang-orang yang tidak suka kepadamu. Katanya seperti itu kan pada Maryam. Nah, berlindunglah kepada Allah, katanya Jibril. Kebanyakan orang zaman dulu kan orang yang Yahudi sana, ada juga orang kafir yang itu. Nah, sekarang masih ada orang kafirnya itu di Israel yang Yahudi dulu gitu. Nah, maka Maryam minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah. Nah, berlindung kepada Allah, Allah yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, kata Jibril, jika engkau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat lima waktu. Nah, di mana-mana sajalah itu, dan ikuti jejaknya Maryam. Maryam mengerjakan salat nawafil di kota Masjid yang bernama Baitul Maqdis. Nah, di sanalah dia mengerjakan salat nawafil dan juga berpuasa sunat, berpuasa wajib. Nah, dilaksanakan. Nah, bila ada rezeki dia beramal kebaikan, kalau orang yang tidak mampu. Seperti itulah kita harus mengikuti jejaknya
Maryam. Nah, seperti itu. Nah, ambil singkatnya saja. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Ya, artinya dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Artinya seperti itulah artinya dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Nah, surah Maryam, Al-Quran surah Maryam 16 sampai 18. Sudah kalau lagi minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.